Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para masyayikh, para asatidz, para santri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pemateri utama kita Mas Ahmad Rifai Rifan beserta Bapak Budiana Atmaja selaku Ketua Literasi Gramedia Jakarta. Ya, alhamdulillah, tidak ada yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini semangat ya. Ini setengah songo. Oke. Alhamdulillah, ini langsung saja sebagaimana kita tahu semua, pada malam istimewa ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Rifai Rifan dan Bapak Budi. Semoga saja kedatangan panjenenganipun berdua, Mas Rifai dan Bapak Budi, membuat kita semangat, yang belum semangat menjadi semangat, sing wis semangat tambah semangat, untuk menghidupkan lagi tradisi tulis menulis. Bahkan bukan tradisi ya, amalan tulis menulis. Karena tulis menulis, bagaimana kita tahu, adalah wasilah untuk menyebarkan ilmu, untuk ibadah, juga salah satu bentuk amal yang mengalir sampai wafat. Makanya sebetulnya tulis menulis ini tradisi ini para ulama sing soleh itu. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, jenengan kok nulis terus gak bosen loh, wis tuwek barang." Nah, kalau bahasa saat ini, jenengan pun sepuh kok yo masih menulis sih pripun? Sampai kapan engkau mau menulis? Kata Imam Ahmad, minal mihbarah ilal makbarah. Aku nulis iki teko tinta ini sampai tak gawa ning kuburan. Nah, sampai mati. Nah, semoga ini kedatangan beliau berdua membuat kita semangat semua. Insyaallah. Insyaallah siap mendengarkan sampai akhir. Sebagaimana kita tahu, Mas Rifai Rifan ini salah satu penulis produktif di Indonesia ini. Karya beliau lebih dari 100-an karya, 130-an, bayang nih. Masya Allah, ngitung toke angel nggih. Nah. Dan sebagian karya beliau juga termasuk karya bestseller nasional. Nek kowe gak kenal berarti jan ketok nek gak tau ning tuku buku. Nggih, Masya Allah. Dan yang luar biasanya lagi, beliau juga seperti kita ini, hidup besar di pesantren. Mas Rifai Rifan ini termasuk alumni Pondok Pesantren Miftahul Qulub, nggih Mas nggih, Lamongan. Nah, konsulnya Ustadz Mahmud. Nah, Ustadz Mahmud ini. Datang enggak beliau nih? Ya, pokoknya ini luar biasa. Jadi sama-sama santrinya. Mungkin semoga ketularan, seneng nulis kabeh sebagaimana cita-cita kiai-kiai kita, para masyayikh kita. Nggih, langsung mawon. Insyaallah nanti
ada 4 sesi. Sesi pertama pembukaan, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua ada sambutan singkat dari Pak Budi selaku Ketua Literasi Gramedia. Kemudian sesi ketiga yaitu acara utama yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Rifai Rifan. Kemudian terakhir akan kita buka tanya jawab. Insyaallah ya. Nggih, untuk menyingkat waktu langsung mawon, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Yang Mulia Bapak Budi Yana Atmaja. Biasa kayak ngatur foto nggak? Berdiri nggak apa-apa nggak? Karena pendek orangnya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amril mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya begitu masuk ruangan ini merinding. Merinding bukan berarti ada yang lewat, tapi memang merinding membuat suasana luar biasa. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Romo Kiai Umar Fatullah dan Romo Kiai Ubaidillah Ahror. Yang saya hormati Ketua Panitia Gus Hasan Bihi Muhammad. Yang saya hormati Penasihat Perpustakaan Induk Al-Fatah Ustadz Muhammad Safiq. Dan yang saya juga hormati Ketua Perpustakaan Induk Al-Falah Ustadz Anugrah Wibowo. Sekali lagi terima kasih luar biasa atas sambutan yang meriah ini. Ini terhubung tentu qadarullah ya, bukan suatu yang kebetulan. Kami dari Gramedia, sebuah grup yang di situ ada penerbitan dan store toko buku, sehingga grupnya namanya Gramedia Retail and Publishing. Ada 6 penerbit dan 130-an toko Gramedia se-Indonesia. Kami mencari bibit-bibit muda, calon penulis-penulis baru yang nanti melanjutkan seperti Mas Ahmad Rifai Rifan. Insya Allah nanti dari Cianakan, dari Pondok Pesantren akan tumbuh penulis-penulis yang hebat, yang menginspirasi banyak masyarakat Indonesia. Perintah pertama dalam agama Islam itu bukan sholat, bukan puasa, bukan naik haji, tapi Iqra. Di Indonesia Iqra itu betul tingkat buta huruf sudah sangat kecil, tapi keinginan untuk membaca, terutama membaca buku cetak, masih minim. Tapi keinginan untuk membaca hoax tinggi sekali. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini nanti Mas Ahmad Rifai Rifan bisa memberikan insight kepada kita semua bahwa ternyata menulis itu asik, menulis itu hebat, menulis itu keren. Sekali lagi saya sampaikan juga, Mas Ahmad Rifai Rifan itu salah satu mutiara Indonesia dalam bidang literasi. 100 sekian buku yang beliau tulis, mayoritas alhamdulillah bestseller. Kami sebagai penerbit tentu sebuah industri, di mana industri itu perlu hidup karena di situ banyak orang yang bekerja di situ. Nah, dengan bestsellernya buku Mas Ahmad Rifai Rifan tentu menjadi bahan bakar kami untuk terus berkarya. Nah, insya Allah dari sini nanti juga akan timbul adik-adik santri yang luar biasa yang akan melahirkan karya-karya berikutnya. Mas Ahmad Rifai Rifan ini boleh dikatakan menjadi writerpreneur, seorang yang menggantungkan hidupnya dari menulis. Ada beberapa penulis yang penghasilannya luar biasa, semoga termasuk Mas Ahmad Rifai Rifan. Amin. Lagi terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan majelis ilmu malam ini memberi manfaat untuk kita semua. Nanti silahkan bertanya apapun, tapi karena waktu tentu dibatasi. Dan insya Allah besok akan ada workshop kepenulisan, di mana workshop itu kalau sekarang kita mendapatkan teori, besok praktek. Besok ada Mas Hediansyah
Ustadz Yediansyah, kebetulan dulu juga mondok di Pondok Besar di Jawa Timur, kemudian S1 UGM Sastra Arab, kebetulan sekarang menjadi editor buku Islami kami. Jadi besok yang dipilih untuk ikut workshop, silahkan bertanya apapun, siapa tahu karyanya bisa kami terbitkan dan menginspirasi banyak orang. Itu. Kemudian atas penanyanya nanti kami juga tentu menyediakan hadiah untuk aktif bertanya, tapi mohon maaf tentu terbatas, selain jumlahnya juga waktunya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, jazakumullah Bapak Budi. Semoga apa yang beliau inginkan muncul penulis-penulis baru dari pesantren kita terwujud. Allahumma amin. Oke, langsung mawon ke sesi berikutnya. Masya Allah, lupa. Oke, sebelum masuk sesi utama, kita buka majelis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, alhamdulillah, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada pemateri utama Mas Ahmad Rifai Rifan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Ustadz Hasan Biqi Muhammad, yang saya hormati Bapak Budiana, Romo Kiai Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, para asatid serta adik-adik santri. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di forum, di majelis yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan majelis ini, forum ini sejak awal sampai akhir nanti dicatat oleh Allah, yang pertama sebagai majelis ilmu, yang kedua sebagai majelis silaturahim antara kita semua. Karena jujur ini adalah untuk yang pertama kalinya saya datang hadir ke Temboro, khususnya ke Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Kalau boleh cerita Pak Budi ya, Ustadz, sebenarnya Desember ini saya sudah punya rencana untuk mengosongkan jadwal dari awal Desember sampai akhir. Tapi qadarullah di bulan November kalau nggak salah Pak Budi ya, tiba-tiba Ustadz Anugrah datang ke Solo, ke Pondok Pesantren As-Salam Solo saat itu. Langsung datang ke kami, ke saya, ke Pak Budi, untuk meminta pada tanggal 21 Desember hadir ke Al-Fatah. Karena sudah ditatangi jauh-jauh ya, jauh-jauh hari, jauh-jauh kotanya, saya akhirnya kesulitan menolak. Dan ini adalah satu-satunya agenda saya di bulan Desember. Jadi mudah-mudahan karena takdir Allah ini, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan, ini menjadi manfaat, mudah-mudahan menjadi maslahat bagi kita semua. Insya Allah malam ini kita akan membahas sebuah tema yang ringan, tema yang mudah-mudahan membantu teman-teman santri sekalian untuk bisa menyempatkan waktunya selain belajar banyak ilmu di pesantren ini. Mudah-mudahan juga bisa menyempatkan waktu untuk menuliskan, membagikan, sharing tentang ilmu yang didapatkan, tentang pengalaman yang didapatkan dalam bentuk tulisan, Karena kita tahu bahwa menulis tidak akan bisa terwujud jika yang pertama
kita tidak membaca. Yang kedua, kita tidak belajar. Yang ketiga, tidak ada pengalaman dalam diri kita. Jadi terbentuknya buku, tertulisnya karya itu minimal dari 3 hal itu. Yang pertama, bacaan. Yang kedua, pengetahuan yang kita timba dari manapun itu, di kelas, di pembelajaran manapun. Atau yang ketiga, dari pengalaman. Dari pengalaman. Jadi kalau adik-adik santri membaca buku-buku saya, kebanyakan buku-buku yang saya tulis buku-buku ringan, bukan buku-buku berat, bukan buku-buku yang terlalu mendalam pembahasannya. Bahkan sebagian besar berisi pengalaman-pengalaman pribadi yang diambil hikmahnya dalam keseharian. Itulah kenapa kalau teman-teman main ke Gramedia misalnya, buku saya banyak banget. Kok cepet banget nulisnya? Karena ringan, materi yang ditulis itu ringan, materi yang ditulis dari kehidupan sehari-hari, sehingga nuliskannya pun nggak butuh riset yang terlalu mendalam. Jadi mungkin itu bisa teman-teman pilih sebagai salah satu referensi. Kok bisa ya kita berkarya meskipun kita masih sedang belajar, meskipun kita masih dalam proses belajar. Karena banyak nih hambatan teman-teman santri biasanya adalah ketidakpercayaan diri untuk menuliskan ilmu pengetahuan yang didapatkannya atau pengalaman yang dimilikinya hanya karena masih berproses dalam pembelajaran. Saya kan masih belajar, masa sudah ngajari orang? Mungkin ada yang berpikir seperti itu kan? Saya ilmunya masih biasa-biasa saja, masa sudah berani menuliskan karya yang itu dibaca ribuan bahkan mungkin jutaan orang? Saya takut nanti ilmu saya takut nanti pengetahuan saya, pengalaman saya justru menyesatkan orang lain. Mungkin ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya. Maka solusinya seperti apa? Ya udah, tulis aja materi yang kita tahu. Tulis aja pengalaman yang kita alami. Tulis aja pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang selama ini sudah kita kuasai. Karena belum tentu apapun pengetahuan kita yang mungkin menurut kita mendasar sekali, pengetahuan yang menurut kita masih biasa-biasa saja, itu bisa jadi bagi orang lain itu luar biasa. Bagi orang yang nggak tahu, pengetahuan yang biasa-biasa saja dan mendasar sekali, itu bisa jadi pengetahuan yang sangat berharga bagi mereka. Jadi ketidakpercayaan diri itu bisa kita patahkan dengan solusi tersebut. Karena saya diberi materi ini, maka nanti fokusnya insya Allah saya lebih banyak gimana caranya mengatasi problem mengatur waktu, sehingga dalam proses pembelajaran yang insya Allah sangat padat di pesantren ini, padat sekali ya, mungkin sibuk sekali ya. Kira-kira ada waktu menulis enggak? Sekitar 1 jam sehari gitu bisa enggak nyempatin? Susah ya? Atau mungkin saking sibuknya belajar sampai enggak punya waktu, setengah jam aja enggak punya waktu. Tadi sempat ada yang jalan-jalan ke bazar, lihat buku-buku di sana. Apa kira-kira buku yang paling digemari? Karya siapa kira-kira? Terelie, oke Terelie. Gak apa-apa, memang Terelie yang saat ini sedang digandrungi anak-anak muda. Saya cerita tentang Terelie deh, untuk mengambil pelajaran dari ini. Saya sempat berjumpa dengan beliau di beberapa acara. Di salah satu acara, beliau cerita bahwa dalam sehari beliau menulis itu bukan waktu yang sangat panjang gitu, enggak. Profesi utama beliau adalah seorang akuntan. Beliau lulusan akuntansi Universitas Indonesia, akuntansi UI, tapi jadi penulis novel. Bisa ternyata ya, akuntan penulis novel. Tapi yang luar biasa adalah pembagian waktunya. Dengan karya-karya yang luar biasa seperti yang teman-teman saksikan, dengan menghasilkan karya yang sehebat itu, yang terlaris di Indonesia seperti itu, ternyata beliau hanya menyempatkan waktunya 1 jam per hari untuk menulis rutin. 1 jam per hari untuk menulis rutin. Saya sempat chat beliau, apa aktivitas utama beliau, apa keseharian beliau. Ternyata beliau jawabnya seperti itu, saya menulis 1 jam sehari, 23 jam sisanya untuk aktivitas yang lain. Dalam waktu 1 jam sehari saja bisa menghasilkan begitu banyak novel-novel yang luar biasa.
Apalagi kita nyempetin waktu berjam-jam gitu ya. Lalu apa rahasianya? Kok bisa beliau menulis sehebat itu? Ketika kami hadir bersama satu forum di Taman Ismail Marzuki Jakarta, kebetulan saat itu beliau pemateri pertama, saya pemateri kedua, pemateri ketiga Ipo Santosa, keempat Helvi Tiana Rosa, kelima Asma Nadia, dan seterusnya. Novelis-novelis keren itu. Saya sendiri yang bukan novelis. Di sesi pertama, Terilie, ketika menyampaikan materi, di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang hadir ribuan saat itu. Setelah beliau menyampaikan materi, pertanyaan-pertanyaannya banyak banget. Salah satu pertanyaannya adalah, Bang Teri, gimana caranya Bang Teri bisa menulis novel yang karakter tokoh-tokohnya bisa sekuat itu, seolah-olah tokoh-tokohnya itu adalah sosok-sosok nyata di dunia ini. Bener nggak? Kalau baca novel-novel Terilie kan kayaknya karakternya itu kuat banget ya, seolah-olah kita sedang menyaksikan sosok yang nyata sekali, kayak beneran ada gitu, saking kuatnya. Gimana caranya nulis seperti itu? Pertanyaan pertama ditampung oleh beliau. Lalu beliau bertanya lagi, ada pertanyaan berikutnya? Kemudian datang pertanyaan berikutnya. Bang Teri, gimana caranya Bang Teri bisa menulis, baru kita baca bab pertama saja sudah terdorong untuk membaca terus menerus, nggak pengen berhenti sampai ending, nggak terasa sudah selesai. Gimana caranya bikin penasaran pembaca? Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua saya tampung. Ada berikutnya? Ada lagi. Bang Teri, gimana caranya Bang Teri bisa menulis seproduktif itu? 1 tahun bahkan bisa menerbitkan beberapa novel sekaligus. Dan novelnya bestseller. Gimana solusinya, gimana triknya? Oke, 3 pertanyaan saya tampung. Dan dari 3 pertanyaan itu, jawabannya ternyata hanya 1 kata. Hanya 1 kata, 1 kata inilah yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. 1 kata ini adalah, ada yang bisa menebak 1 kata itu apa? Apa itu kira-kira? Kata kuncinya apa? Gimana caranya kita bisa nulis dengan karakter yang kuat? Gimana caranya kita bisa produktif sekali menulis? Gimana caranya kita bisa bikin penasaran pembaca dari tulisan-tulisan kita? Gimana solusinya? Ternyata jawabannya kata beliau cuma 1 kata. 1 kata itu adalah apa? Nah ini, saya mau membagi 1 buku untuk yang bisa menjawab tepat. Nah, 1 buku, judulnya Man Sobaro Loviro. Nah, barang siapa bersabar dia akan beruntung. Hanya menjawab 1 kata saja, insya Allah mendapatkan buku tebal ini, buku setebal 300-an halaman. Ada yang bisa? Angkat tangan, jawab dengan keras ya, biar saya dengar. Angkat tangan dulu. Oke. Apa? Pengalaman? Belum. Jadi katanya harus tepat ya, meskipun mungkin itu mirip-mirip, diksinya harus pas. Oke. Percaya diri, belum. 1 kata, nah, cluenya ini, 1 kata, percaya diri itu 2 kata ya, 1 kata. Oke. Apa? Cinta, belum. Romantis sekali ya. Maksudnya cinta menulis, cinta literasi ya. Mana? Ah, yang hitam. Apa? Baca? Belum. Terakhir ini ya, terakhir ya. Karena waktunya habis kalau saya tunjuk semuanya. Oke. Apa? Pawai. Kemauan. Belum. Karena belum ada yang tepat. Terakhir. Oh, tahu pasti ini. Ada yang tahu bocorannya? Ya udah terakhir deh, terakhir yang belakang deh, belum sama sekali. Oke, yang bawa kitab deh. Apa? 1 kata itu? Apa? Istiqomah belum. Saya kasih clue deh, Saya pengen ini ya, harus ada yang menerima. Saya kasih clue. Kata ini diawali huruf L. Literasi belum?
Siapa yang jawab tadi? Oke, ini silakan. Ya benar semua sebenarnya, semua jawabannya benar. Ada istiqomah, ada belajar, ada pengalaman. Tapi yang dikatakan beliau kebetulan bukan itu. Yang dikatakan dari Lia itu adalah kata latihan. Artinya apa? Ternyata menulis itu berproses. Menulis itu berproses. Tidak ada yang bisa spontan nulis satu karya tiba-tiba berhasil. Tidak mungkin seorang penulis itu begitu lahir dengan satu karya, kemudian karya itu tiba-tiba menjadi karya yang luar biasa. Jarang sekali menemukan penulis-penulis seperti itu. Sebut saja satu nama. Misalnya, apa karya pertama yang teman-teman ketahui dari seorang penulis Andrea Hirata misalnya? Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi lah yang pertama kali membumingkan nama beliau. Sebelum Laskar Pelangi, semua dari kita belum mengenal nama Andrea Hirata. Padahal apakah sebelum Laskar Pelangi terbit sudah ada karya beliau sebelumnya? Ternyata ada. Ternyata beliau sudah menulis beberapa buku dan di antara kita saya yakin gak ada yang tahu judul bukunya apa. Proses itu ada. Baru setelah Laskar Pelangi terbit, difilmkan, booming, baru kita mengenal nama Andrea Hirata sebagai salah seorang novelis besar Indonesia. Terelie misalnya. Novel apa yang kira-kira pertama kali teman-teman kenal sehingga mengenal nama Terelie? Banyak ya? Banyak. Tapi pertama kali. Oh iya, banyak sekali. Saya yakin teman-teman sudah baca ya. Ada bumi, ada matahari, ada bintang, dan seterusnya. Banyak sekali. Komet minor, dan seterusnya. Tapi yang pertama kali membumingkan nama beliau adalah Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa ketika terbit pada tahun 2016, itulah yang memperkenalkan nama Terelie sehingga dikenal oleh pembaca-pembaca di Indonesia. Sebelum Hafalan Sholat Delisa terbit, ternyata Terelie sudah menulis beberapa novel. Dan diterbitkan Gramedia. Dan tidak cetak ulang sama sekali. Bayangkan, diterbitkan penerbit besar, ditulis oleh Terelie, tapi belum cetak ulang sama sekali. Baru Hafalan Sholat Delisa terbit, diterima, booming luar biasa, novel-novel berikutnya ngikut. Proses itu panjang. Dan seterusnya. Termasuk saya. Ketika saya menulis, awal saya berkarya itu judul buku saya luar biasa tidak elegan sama sekali. Judul buku yang menurut saya sangat bikin saya minder ketika disebutkan. Judulnya itu 9 Rahasia Doa Lulus Ujian. Bayangkan ya, 9 rahasia lulus ujian. Bukan strategi belajar supaya ujian gitu, enggak. Rahasia doa lulus ujian. Mau ujian disuruh berdoa. Gimana caranya bisa lulus ujian dengan doa-doa? Ternyata apa? Ternyata buku itu bukan buku yang tebal luar biasa, bukan buku yang diterbitkan penerbit besar, enggak. Buku pertama saya justru lahir dari sebuah artikel yang saat itu saya share di blog. Kemudian blog itu dibaca banyak orang dan akhirnya ketika momentum menjelang ujian nasional datang, saya terpikir untuk menerbitkan seri artikel itu untuk saya bikin buku. Saya bawa bukunya. Ini untuk menyemangati teman-teman sekalian bahwa nulis buku itu enggak sesusah yang teman-teman kira. Bikin buku enggak harus seperfect, sesempurna yang teman-teman kira. Jadi ini buku pertama saya. 9 Rahasia Doa Lulus Ujian. Sekarang udah enggak terbit. Karena sekarang sudah dikemas ulang oleh Gramedia, judulnya pun sudah berubah. Dikemas dengan profesional. Tapi awalnya ini. Tampilannya kecil, covernya didesain dengan Microsoft Word. Ya, bukan Corel, bukan Photoshop, bukan Canva ya. Bayangkan ya, karena ditulis-tulis sendiri, didesain-desain sendiri, dicetak-cetak sendiri, dijual-jual sendiri. Kalau nggak laku ya ditumpuk-tumpuk sendiri di kamar gitu ya. Serba sendiri dulu. Jadi buku pertama, ini buku pertama. Tapi ini menjadi buku yang menurut saya historinya luar biasa, menarik. Halaman cover belakangnya, nah, ini sering saya ceritakan. Oh, cover depan dulu deh, cover depan. Penulisnya Ahmad Rifai Rifan MCS. Tahu MCS apa?
Nggak ada yang tahu ya. Gelarnya luar biasa MCS ini. Jadi ini saya tulis ketika saya masih menempuh studi di ITS Surabaya. Kebetulan saya kuliah di teknik mesin. Kuliahnya di teknik mesin, bikin buku rahasia doa lulus ujian. Nggak nyambung sama sekali. Kuliah di teknik mesin, belum lulus kuliah, saya pengen bikin buku. Saat itu saya terpikir, kalau penulis itu nggak punya gelar kok kayaknya kurang keren gitu. Akhirnya saya bikin gelar-gelar abal-abal. Saya kasih gelar sendiri. Ahmad Rifai Rifaan MCS. MCS itu masih calon sarjana. Masih calon sarjana. Asal-asalan gitu ya, asal-asalan. Di cover belakangnya juga gitu. Saya pikir kalau buku itu biasanya kan di cover belakangnya ada komentar-komentar tokoh-tokoh nasional gitu ya. Karena saya nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Akhirnya saya minta komentar tokoh-tokoh yang saya kenal. Yang pertama komentar dari Joko Pambudianto. Komentarnya keren banget. Selain diajak mengamalkan rangkaian doa yang luar biasa, penulis memberi tips sukses dalam menghadapi ujian. Komentar dari Joko Pambudianto. Ini adalah teman saya sejak SMP, SMA, kuliah, dan teman kos juga, teman kos. Ada komentar kedua. Rahasia doa yang diungkap benar-benar luar biasa. Motivasinya mencerahkan dan mencerdaskan. Komentar dari Anis Faulfiah, mahasiswi fisika ITS. Ini adalah adik kandung saya. Adik kandung ya. Komentar ketiga. Isinya bagus, mudah dimengerti, banyak motivasi yang diberikan. Komentar dari Arimita, mahasiswi Politeknik Kesehatan Dr. Sutomo Surabaya. Ini adalah teman lama saya yang sekarang menjadi ibu dari anak-anak saya. Buku pertama. Jadi dari nulis kita dapat banyak hal. Yang menyampaikan ilmu dapat ilmu ya. Jadi orang yang nulis itu kan pasti suka baca. Jadi nulis itu insya Allah nggak ada ruginya. Ketika kita bersemangat untuk menulis, insya Allah kita pasti juga bersemangat untuk membaca. Pasti itu. Karena kita akan mencari referensi, otomatis riset, otomatis mencari literasi sebanyak mungkin supaya bisa menulis bab-bab yang sudah kita tentukan. Maka mulai sekarang targetkan harus menulis. Karena ketika kita menulis pasti suka belajar. Gak ada penulis yang gak suka belajar. Oke, kita lanjut. Kita akan melihat dulu. Kira-kira apa alasan terkuat yang selama ini, jadi penelitian ternyata membuktikan bahwa ada 8 alasan terkuat mengapa orang-orang tidak kunjung menulis karya. 8 inilah yang ternyata menjadi jawaban yang paling mayoritas. Yang pertama ternyata alasannya klasik sekali, malas. Malas ini kita sendiri yang bisa tahu solusinya nih, malas. Ternyata itu jawaban nomor 1, gampang banget ya, malas. Iya, saya malas nulis, ya udah. Kalau malas yang ngatasi kita sendiri. Motivasinya kencengin, semangatnya kencengin sendiri. Yang kedua ternyata perfeksionis. Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa ketika kita berkarya jangan langsung kita mentargetkan saya karyanya harus langsung karya pertama ini diterima oleh penerbit nasional. Karya pertama saya harus langsung laris, diterima pembaca. Jangan, targetkan dulu yang penting saya nulis karya dulu. Jangan terlalu muluk terlebih dahulu. Kenapa? Ketika kita perfeksionis di awal, ujung-ujungnya biasanya kalau tidak sesuai ekspektasi akan membuat semangat menulis kita akan menurun. Berikutnya, tidak prospek. Ngapain saya nulis? Untungnya apa? Nah itu, ketidaktahuan tentang manfaat menulis itu ternyata menjadi salah satu alasan sehingga kita tidak kunjung menulis. Nggak tahu caranya. Nah ini insya Allah nanti akan kita pelajari. Strategi menulis itu apa saja sih? Caranya apa saja? Nggak ada ide. Padahal kalau kita lihat sekitar kita, semua bisa menjadi ide. Tinggal kita sensitif atau enggak. Nanti kita coba latihan deh. Sekitar 5 menit nanti kita coba latihan. Apakah benar ini bisa kita patahkan? Nggak ada ide ini.
nggak percaya diri. Banyak orang yang sudah menulis tetapi tidak kunjung berani menampilkan tulisannya kepada orang lain hanya karena alasan takut dikritik, takut tulisannya dinilai jelek, takut pembaca tidak menikmati karyanya dan seterusnya. Tidak percaya diri untuk menampilkan karyanya, padahal dia menulis sudah banyak sekali. Nggak ada waktu. Nah, ini nggak ada waktu saya tandai spesial karena ini yang menjadi tema materi kita malam ini. Nggak ada waktu untuk menulis. Apakah benar kita tidak punya waktu sedikit pun dalam sehari untuk menulis sebuah karya? Berikutnya ternyata alasan nggak bakat, merasa nggak bakat itu menjadi alasan yang termasuk kuat juga. Banyak orang tidak menulis. Kayaknya saya nggak bakat jadi penulis. Padahal menulis itu bukan bakat, tapi skill, kemampuan yang pasti bisa terasah kalau kita melatihnya. Itulah kenapa Tirili tadi bilang latihan. Semua orang bisa jadi penulis asalkan mau latihan. Lain-lain ini nanti silakan disampaikan kalau masih ada waktu untuk tanya jawab. Mas Rifai, kayaknya bukan itu alasan saya. Ada alasan lain yang membuat saya tidak kunjung berkarya. Apa itu? Nah, silakan sampaikan nanti, mudah-mudahan bisa kita pecahkan dalam kesempatan ini. Baik, yang pertama dulu. Ada 3 hal yang penting banget untuk kita pegang ketika kita mau memulai berkarya. Apa itu? Yang pertama, kamu tidak harus memahami everything untuk memulai something. Jika kamu ingin menguasai everything, maka kamu akan menjadi nothing. Kamu tidak harus didukung oleh everyone untuk menjadi someone. Nah, ini bisa kita terapkan bukan hanya dalam kepenulisan, tetapi dalam karya apapun, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti lulus dari pesantren apalagi, insya Allah ketika kita terjun dalam dunia nyata, ini insya Allah prinsip ini, insya Allah konsep ini sangat penting untuk kita jaga. Kenapa? Yang pertama deh, kamu tidak harus memahami everything untuk memulai something. Karena seringkali kita baru mulai terjun, baru berani untuk terjun ketika kita merasa saya harus menguasai konsep terlebih dahulu. Saya harus benar-benar menguasai 100%, baru saya berani terjun. Padahal nggak gitu konsepnya. Seringkali ketika kita sudah mulai terjun, baru kita bisa mulai belajar dari pengalaman. Seperti yang saya kisahkan tadi. Ketika saya nulis buku ini, saya sama sekali nggak tahu konsep kepenulisan seperti apa, nggak tahu dunia penerbitan buku seperti apa, asal-asalan saja. Saya nggak tahu ketika menulis MCS itu nanti akan digugat atau gimana, nggak ngerti. Itulah kenapa saya berani nekat mencantumkan karya seperti ini, bikin cover sederhana ini, tanpa ISBN dan seterusnya, testimoni juga asal-asalan gitu ya, dari orang-orang terdekat, menerbitkan tanpa izin siapapun dan seterusnya. Karena apa? Karena ketidaktahuan saya, dan karena saya belum tahu apa-apa dan saya terjun langsung, saya belajar dari pengalaman. Karya kedua dan berikutnya akhirnya bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi kita tidak harus menguasai banyak hal terlebih dahulu untuk memulai sesuatu karya. Langsung terjun saja sambil terus belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kamu ingin menguasai everything, maka kamu akan menjadi nothing. Justru kalau kita pengen menguasai semua hal, misalnya menulis deh. Kita pengen banget bisa punya skill menulis semua genre. Nulis fiksi bisa, non fiksi pakar banget, nulis artikel ahli banget. Jarang banget penulis yang bisa menguasai teknik seperti itu. Kalau kita ingin menguasai semuanya, justru kita tidak akan menjadi apa-apa. Cukup latih satu skill dulu deh. Satu terlebih dahulu. Asah itu terus-menerus, fokus di bidang itu. Misal saya. Saya sejak awal sampai sekarang kebetulan konsisten di nulis buku motivasi, non-fiksi, dan islami yang populer. Islami yang ringan-ringan saja. Saya nggak pernah nulis misalnya buku fikih misalnya. Karena nggak bisa. Maka saya milih tema-tema yang ringan, motivasi, inspirasi ringan, hikmah sehari-hari, itu yang saya pilih. Konsisten sampai hari ini. Saya pernah menulis fiksi, kumpulan cerpen, diterbitkan, beredar di Gramedia, nggak cetak ulang satu kali pun. Judulnya Menjemput Pelangi, terbit pada tahun 2011, sampai sekarang tidak cetak ulang sama sekali.
dan sudah tidak beredar lagi sekarang, udah terlalu lama. Saya pernah nulis kumpulan puisi. Bayangkan, tahu puisi saya kayak apa? Dinikmati oleh saya sendiri aja nggak menikmati sama sekali, penulisnya aja nggak menikmati gitu, apalagi pembacanya. Tapi diterbitkan, ternyata gagal juga. Akhirnya apa? Dari pencarian itu saya akhirnya menyimpulkan, ya udah deh, pembacamu lebih menikmati karyamu yang mana, fokus saja di situ. Karena bisa jadi setiap orang itu punya penulisan, pola penulisan, gaya penulisan yang khas, yang spesial, yang itu menjadi kekuatan bagi dia. Terry kenapa nulis novel terus? Kenapa nggak coba menerbitkan buku kumpulan artikel gitu misalnya? Padahal tulisan non fiksinya keren kan? Kalau teman-teman mengikuti Facebooknya misalnya atau Instagramnya, itu rata-rata yang ditulis itu bukan novel, bukan fiksi, tapi justru pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi, politik dan seterusnya. Beda banget dengan buku-buku yang beredar. Keren banget. Beliau memilih fokus di satu karya, novel. Karena novel yang dinikmati oleh pembaca buku-bukunya. Jika kamu ingin menguasai everything, maka kamu akan menjadi nothing. Yang ketiga, kamu tidak harus didukung oleh everyone untuk menjadi someone. Tidak harus karya kita diakui banyak orang terlebih dahulu, baru kita percaya diri untuk menelurkan karya-karya berikutnya. Nggak harus karya kita diamini, kemudian dibangga-banggakan oleh orang-orang sekeliling kita, baru kita berani untuk menerbitkan karya-karya berikutnya. Terkadang orang-orang terdekat kita tidak menikmati karya kita, bisa jadi. Itulah kenapa tidak harus didukung oleh semua orang untuk menjadi someone. Banyak penulis-penulis yang awalnya tidak disetujui oleh keluarganya, bahkan oleh orang tuanya, bahkan tidak setuju kalau dia mau jadi penulis. Tapi ujung-ujungnya dia menjadi penulis besar dan akhirnya keluarganya setuju ketika karya-karyanya sudah dikenal masyarakat. Maka awali dulu dengan karya sesuai dengan kemampuan kita hari ini. Ada 3 hal yang menurut saya penting banget dan ini menjadi kunci keberhasilan kita dalam menulis. Yang pertama adalah motivasi harus kuat. Yang kedua eksekusi harus kita segerakan. Yang ketiga adalah konsistensi. 3 hal ini insya Allah ketika kekuatan di 3 hal ini sudah benar-benar baik, kita akan bisa berkarya dengan baik juga. Motivasi ini untuk mematahkan tadi persoalan pertama yang seringkali menjadi persoalan banyak orang ketika dia tidak kunjung menulis. Apa itu? Kemalasan. Malas hanya bisa dipatahkan dengan motivasi. Motivasi kebanyakan penulis apa kira-kira? Motivasi kebanyakan penulis nggak jauh-jauh dari ini. Yang pertama adalah ada yang motivasinya finansial. Dia dapat honor dari menulis, dia dapat royalti, dapat finansial dari menulisnya. Menjadikan kepenulisan sebagai pekerjaan. Boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Boleh kita menulis dengan menjadikan kepenulisan itu sebagai profesi, sebagai pekerjaan. Bahkan kalau kita baca kisah Buya Hamka, ketika menulis kitab Al-Azhar, kitab tafsir Al-Azhar, ketika beliau masih di dalam penjara, dari royalti kitab tafsir Al-Azhar tersebutlah beliau menafkahi keluarganya ketika beliau masih di dalam penjara. Dari royalti kitab tafsir Al-Azhar. Bahkan dari royalti itu pula beliau akhirnya bisa naik haji. Royalti menulis buku. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi, penulis novel-novel yang mungkin sudah teman-teman baca. Sudah baca bukunya yang apa? Ya, cinta-cintanya banyak ya. Ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta, bumi cinta, dan seterusnya. Api tauhid, dan seterusnya. Beliau cerita, kebetulan kami nginap di penginapan yang sama, karena besok mengisi acara yang sama di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, di UPI. Malamnya beliau cerita bahwa beliau menulis salah satu motivasinya finansial ini. Ketika beliau masih kuliah di Al-Azhar Mesir, ketika menempuh S1 di Al-Azhar, ternyata beliau hanya dapat beasiswa hanya untuk kuliahnya saja. Beasiswanya hanya cukup untuk membiayai kuliahnya saja. Sementara kehidupannya sehari-hari beliau mencari sendiri. Salah satunya adalah melalui
menulis. Jadi saat itu beliau cerita bahwa, Mas Rifai, kalau saya nggak nulis saat itu, saya nggak makan. Kalau saya nggak nulis, saya nggak makan. Akhirnya beliau menerjemahkan kitab-kitab para ulama, diterjemahkan ke Indonesia. Beliau menulis banyak sekali buku-buku baik fiksi maupun non-fiksi, dikirim ke penerbit Indonesia untuk menghidupi beliau di Mesir. Sementara ketika ayat-ayat cinta terbit itu beliau sudah pulang ke Indonesia dan booming luar biasa. Sebelumnya karya-karya sebelum ayat-ayat cinta terbit dan booming, beliau di Mesir, karya-karya beliau jarang dikenal. Itulah tadi cerita tentang proses, bahwa berproses itu panjang sekali. Untuk menemukan momentum kita keberhasilan dalam berkarya itu bisa jadi perjalanan yang sangat panjang. Bayangkan beliau di Mesir sudah menulis, ketika S1 sudah menulis, sampai ke Indonesia buku beliau belum booming. Baru ketika beliau sudah di Indonesia ngajar di pesantren, perjalanan dari Salatiga menuju Yogyakarta, ngajarnya di Yogyakarta, rumahnya di Salatiga. Dalam suatu hari beliau perjalanan itu, beliau mengalami kecelakaan saat itu. Kecelakaan, kemudian dalam waktu kecelakaan tersebut beliau nggak bisa kemana-mana. Berbulan-bulan beliau di rumah. Saat itulah beliau menulis buku novel ayat-ayat cinta. Kemudian novel itu dikirim ke penerbit dan booming luar biasa. Momentumnya justru seperti itu. Maka mulai sekarang, mulai saja dulu pelajarannya itu. Mulai saja dulu dengan kemampuan kita hari ini. Karena pembelajaran kita nggak tahu sampai kapan kita menemukan momentum keberhasilan sehingga karya kita dikenal oleh banyak orang. Yang pertama finansial, yang kedua spiritual. Ada orang-orang yang menulis tujuannya luar biasa, untuk dakwah, untuk menebarkan ide-ide baik, untuk menebarkan ilmu-ilmu agar lebih bermanfaat, agar terjaga di dalam hati umat dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, motivasi terbesar kita untuk berkarya. Boleh saja kita menulis untuk finansial, boleh saja kita menulis untuk tujuan akademis, pendidikan, boleh saja kita menulis untuk alasan emosional. Saya pengen menulis untuk menumpahkan emosi yang ada di dalam hati kita. Boleh, silakan. Tetapi nanti jadikan itu sebagai anak tangga untuk menggapai target tertinggi ini, yaitu alasan spiritual. Jadikan itu sebagai tujuan utama nanti. Jadi tangga saja, anak tangganya boleh finansial, boleh tujuan sementara, tujuan bonus-bonus saja. Tapi tujuan utamanya adalah kita menulis untuk menebarkan inspirasi kebaikan supaya nantinya bisa menjadi amalan yang mengalirkan pahala sampai kita di alam barzah. Mudah-mudahan itu menjadi target utama kita. Ada yang tahu 2 buku ini? Atau ada yang punya di rumahnya? Ternyata salah satu penelitian membuktikan bahwa 2 buku ini merupakan buku yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Hampir setiap rumah ternyata punya 2 buku ini. Yang pertama buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Yang kedua buku Iqra. Kita bayangkan saja, buku Tuntunan Sholat Lengkap ini terbit pada tahun 1970-an. 70-an, dan sampai sekarang terus dicetak ulang oleh penerbitnya. Bahkan pada suatu bulan dikatakan bahwa 1 bulan penerbitnya sempat mencetak jutaan eksemplar buku tersebut. 1 bulan loh, belum bajakannya loh, belum bajakannya yang luar biasa, lebih banyak, saya yakin lebih banyak, karena di pasar-pasar, di toko-toko udah banyak sekali beredar. Tapi bukan itu yang luar biasa menurut saya. Yang luar biasa adalah bayangkan jika penulisnya ikhlas menulis buku ini untuk mengajarkan orang-orang yang masih awam tentang sholat, supaya orang-orang yang awam sholat ini bisa belajar sholat untuk pertama kalinya dari buku ini. Sebesar apa pahala yang beliau peroleh? Bisa jadi dari sholat-sholat yang kita kerjakan, ternyata pahalanya, aliran pahalanya bisa jadi tetap mengalir ke beliau, karena pertama kali kita belajar bacaan sholat dari beliau. Buku Iqra, bayangkan setiap bacaan Quran yang kita lantunkan, setiap huruf yang kita lantunkan bisa terus mengalir ke penulisnya, karena kita pertama kali belajar membaca Al-Quran pertama kali dari buku tersebut. Maka mulai sekarang targetkan. Jangan sampai kita menulis dengan tujuan yang sementara. Mudah-mudahan ini menjadi target utama kita.
Ada sebuah kalimat yang menurut saya inspiratif sekali, saya dapat dari seorang penulis juga, Ustadz Salim Afillah. Beliau penulis dari Yogyakarta, kebetulan seorang anak teknik juga yang nyasar menjadi penulis gitu ya. Jadi beliau kuliahnya di Teknik Elektro UGM Yogyakarta, tapi akhirnya memilih untuk drop out di semester 3-nya dan fokus untuk menulis buku-buku dakwah, buku-buku keislaman. Beliau mengatakan seperti ini, betapa semangatnya jika impian kita menulis adalah agar nanti kita terkejut saat melihat catatan kebaikan kita. Jadi beliau membayangkan di padang mahsyar gitu ya, beliau melihat catatan kebaikannya kok gede banget, banyak banget. Lalu beliau bertanya, ya Allah, bukankah timbangan amal saya nggak sebanyak ini? Betapa indahnya jika kemudian kita menerima jawaban dari Allah, iya kamu benar, amalmu sebenarnya nggak sebesar ini, tapi ribuan orang telah tergerak melakukan kebaikan setelah membaca tulisan-tulisanmu. Jutaan orang hidupnya berubah lebih baik setelah membaca karya dari jemarimu. Jadi kita menginspirasi kebaikan bisa melalui banyak hal, bisa melalui amalan kita sehari-hari, bisa melalui dakwah lisan, dan salah satunya juga melalui dakwah lewat tulisan. Nah, ini renungan bagi diri saya pribadi sebenarnya. Ketika saya menulis, saya butuh motivasi utama yang menggerakkan saya supaya saya tetap berkarya. Kalau selamanya saya menggantungkan kepenulisan ini hanya sebagai media untuk dapat royalti, mendapatkan honor, bisa jadi lama-lama saya akan kehabisan energi, kehabisan tenaga, bahan bakar untuk menulis. Maka saya harus punya alasan utama, dan itu tadi spiritualitas insya Allah menjadi alasan yang akan menggerakkan kita untuk terus berkarya. Ada renungan luar biasa. Jika sekolah hanya demi ijazah, jika kuliah nanti hanya demi nilai dan wisuda, jika bekerja hanya untuk gaji, jika bisnis hanya demi laba, jika menikah, kalau menikah nanti ya, jika menikah hanya demi bahagia di dunia, jika bersosmed hanya demi like dan komen, jika menulis hanya demi honor dan royalti, lalu apa yang akan kita bawa menghadapnya? Jangan sampai kita nanti terbelalak seolah-olah amalan kita sudah banyak banget, tapi tiba-tiba di sana ternyata kosong, nggak dapat apa-apa hanya karena kita salah niat. Mudah-mudahan kita meniatkan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, eksekusi. Nah, eksekusi ini yang paling utama adalah ini menurut saya, membentuk habit menulis, membentuk kebiasaan menulis. Yang pertama itu seperti apa sih? Dari nol sampai bisa benar-benar terbiasa untuk menulis, itu caranya gimana? Mas Rifai, saya baca aja males, apalagi disuruh nulis. Membaca aja masih belum sempat, apalagi nulis. Maka gimana caranya membentuk kebiasaan menulis itu? Yang pertama ini yang menurut saya sangat bekerja sekali. Yang pertama, paksa nulis 10 menit saja per hari selama 100 hari. Ternyata tips ini juga yang disarankan oleh banyak sekali penulis-penulis besar di Indonesia. Saya justru dapat ini dari penulis dunia, dari salah seorang penulis dunia yang saya lupa namanya. Saya comot penelitiannya, ternyata beliau menyarankan apa? Dalam pelatihannya beliau menyarankan mulai, karena ini masih dari nol, maka mulai paksa dulu nulis 10 menit saja per hari dalam waktu 100 hari berturut-turut. Jangan sampai bolong 1 hari pun. Kalau bolong 1 hari, mulai ngitungnya 100 hari lagi. Jadi kalau bolong 1 hari, itu anggap mulai ini hari pertama lagi. Jangan sampai bolong 1 hari pun. Maka di hari ke-101, insya Allah kita akan sudah sangat terbiasa menulis apapun di kepala kita dengan sangat lancar. Hari pertama saya yakin sulit banget. Kenapa? Karena belum terbiasa. Saya yakin sulit banget menuliskan kata pertama saja akan bingung. Kita melihat halaman kosong, kertas kosong, buku kosong, ini mau nulis apa? Itu akan bingung. Hari kedua mulai ngawur, ya ngawur aja dulu nggak apa-apa. Ngawur aja dulu. Hari ketiga insya Allah sudah mulai beberapa kata, beberapa kalimat. Hari ke-6, hari ke-7 dan seterusnya, insya Allah lama-lama makin banyak. 10 menit bisa jadi udah dapat 1 halaman. 100 hari, itu sudah mulai terbentuk habit pertama menulis. Sediakan media yang paling simpel dan fleksibel. Karena di pesantren nggak boleh bawa HP ya.
nggak boleh bawa HP, laptop juga. Buku tulis mungkin menjadi media yang paling fleksibel untuk dibawa. Buku tulis, pulpen, kecil aja nggak apa-apa dibawa kemana-mana. Untuk apa? Untuk maksa nulis 10 menit ini. Setiap ada waktu 10 menit, tulis. Sebelum 10 menit ini ditulis gitu ya, sebelum menyempatkan 10 menit ini, jangan sampai tidur malam itu. Jangan sampai. Sebelum tidur ingat-ingat dulu, aku sudah nulis 10 menit atau belum. Kalau belum, sempetin dulu, sengantuk apapun. Sempetin nulis 10 menit baru tidur. 1 hari harus. Sediakan media yang paling simpel dan fleksibel. Tulis tanpa edit, tanpa revisi, tanpa dibaca ulang. Latihan nulis pertama itu. Tanpa edit, tanpa revisi, tanpa membaca ulang tulisan yang sudah kita buat. Jangan baru nulis 1 kalimat kemudian kita baca dari awal. Kayaknya ini kurang tepat deh kalau menjadi kalimat pertama. Hapus lagi, coret, mulai lagi. Nggak akan selesai-selesai. Tulis saja terus. Kemudian idenya bebas, seliar apapun jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Bebas dulu. 100 hari ini tulis bebas dulu. Jangan batasi saya pengen nulis tema ini, jangan terlebih dahulu. Karena apa? Baru latihan membentuk habit. Tulis seliar mungkin, misalnya kita teringat hari ini, oh besok hari ibu, misalnya hari ibu. Kita pengen nulis tema ibu. 10 menit saya harus nulis tema ibu karena ini hari ibu. Berikutnya tulis tema sesuai apapun yang terpikir hari itu. Seliar apapun jangan dibatasi. Mulai dari yang ringan, dari yang kita sukai, hobi kita apa, tulis itu. Dari pengalaman dan dari yang sudah kita pelajari. Nah, mumpung ini masih di pesantren gitu ya, masih di pondok. Sumber ilmu itu sedang banyak-banyaknya. Sumber ilmu itu sedang berlimpah saat ini. Bisa jadi setelah keluar dari pesantren, kita nggak menerima sebanyak ini sumbernya. Kita bertemu dengan para ustadz saat ini, kita masih menikmati suasana kajian, suasana belajar di kelas, buku-buku juga berlimpah di perpustakaan yang bebas kita baca seenak mungkin, senyaman mungkin. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk belajar membaca dan menulis sebanyak mungkin. Sehingga setelah kita lulus dari pesantren, kita sudah terbiasa, terbentuk kebiasaan itu. Kebiasaan membaca dan kebiasaan menulis. Jangan sampai ya, buku-buku keislaman yang beredar justru lebih banyak ditulis oleh orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama. Jangan sampai buku-buku yang beredar, yang membanjiri toko-toko buku, itu justru ditulis oleh orang-orang yang justru belum begitu paham tentang keislaman. Kalau saya lebih memilih keislaman populer, kenapa? Yang ringan-ringan, yang hikmah-hikmah saja. Nah, teman-teman bisa memilih apa yang paling menarik bagi teman-teman pelajari hari ini. Fokus di sana, asah itu terus-menerus, sehingga setelah lulus nanti insya Allah karya-karyanya nggak jauh-jauh dari itu. Nah, lalu nulis idenya apa Mas Rifai? Ide yang layak dieksekusi menjadi tulisan, menjadi karya itu apa? Ada tiga hal. Kalau sudah masuk industri nanti, di Gramedia misalnya, apalagi sudah menjadi buku, itu kita harus mulai berpikir, ide apa yang kita eksekusi. Biasanya nggak jauh-jauh dari ini, atau irisan dari tiga hal ini. Yang pertama adalah apa yang Anda kuasai. Yang pertama, yang kuasai dulu deh. Apa yang Anda kuasai, bidang apa yang sudah benar-benar kita kuasai. Yang kedua, yang kita sukai. Karena ketika kita menguasai sesuatu, tapi kita tidak punya passion di bidang itu, lama-lama juga jenuh juga. Yang kita kuasai, yang kita sukai, sehingga punya energi untuk menulis sampai akhir. Kemudian yang terakhir, yang dibutuhkan oleh pembaca. Karena kita tentu nggak pengen tulisan-tulisan kita hanya kita nikmati sendiri. Kita menulis justru karena kita pengen tulisan kita dinikmati oleh banyak orang. Itulah kenapa kita harus menulis apa yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, kalau kita bisa menemukan tiga hal ini, irisan dari tiga hal ini, maka insya Allah saat itulah buku kita akan menjadi buku yang bermanfaat.
bukunya harus kita kuasai, harus disukai supaya kita bisa menulis, punya energi menulis sampai akhir. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini penting. Ada nasihat yang menurut saya sangat memotivasi kita supaya nggak takut untuk berkarya awal gitu ya. Kamu mungkin nggak bisa menulis baik setiap hari, membuat tulisan yang baik setiap hari. Tetapi kamu selalu punya kesempatan untuk mengedit tulisan-tulisan yang buruk. Kamu tidak bisa menghasilkan tulisan yang keren setiap hari, yang hebat setiap hari, nggak akan bisa. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk mengedit tulisan yang buruk. Artinya apa? Yang penting kita nulis dulu dah. Tulisan seburuk apapun, sejelek apapun itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kita nggak nulis, apa yang mau diperbaiki? Nggak ada yang bisa diperbaiki dari halaman kosong. Kamu tidak bisa mengedit halaman kosong. Ini ditulis oleh Jodi Picoult, itu seorang penulis dunia. Supaya kita punya kesempatan untuk berkarya di waktu yang sangat singkat, maka kita butuh untuk produktif di masa-masa yang memang untuk belajar itu sangat sulit sekali mempelajari banyak hal. Maka prinsip ini bisa kita pegang. Yang pertama, pelajari yang penting bagi kita. Pelajari yang penting-penting saja bagi kita, bukan yang penting belajar. Artinya apa? Kita sudah memfilter apa yang benar-benar pengen kita kuasai saat ini. Fokus di situ. Yang kedua, baca bacaan yang penting bagi kita, bukan yang penting baca. Karena waktunya kan terbatas banget. Jangan asal baca. Baca yang benar-benar pengen kita jadikan referensi. Ikuti komunitas yang penting, bukan yang penting berkomunitas. Sibukkan untuk yang penting, bukan yang penting sibuk. Oke. Yang terakhir, konsistensi. Menulis itu butuh energi yang sangat panjang. Maka untuk menyelesaikan tulisan yang sudah dimulai, butuh perjuangan yang luar biasa. Dan ada 4 hal yang perlu kita persiapkan untuk menulis. Apa saja itu? Saya singkat menjadi 4R. Rasa yang pertama, yang kedua rasio, yang ketiga raga, yang keempat religi. Rasa atau heart atau emosi. Yang kedua rasio atau mind, psikologi, pikiran juga. Raga, badan kita. Raga kita harus segar, bugar. Kemudian religi, spiritualitas tadi. Kita bahas satu persatu deh. Rasa, gimana caranya mengasah supaya emosi kita, hati kita, rasa kita bisa sensitif. Sarannya yang pertama, baca karya-karya yang menurut kita karya itu sangat menyentuh sekali, berulang kali. Yang kedua, sering-sering baca puisi. Puisi itu bisa melembutkan hati kita. Baca karya-karya yang membuat kita tersentuh atau menurut banyak orang itu menyentuh hati mereka. Karya seperti apa sih? Sering-sering baca itu. Yang kedua, sering-sering baca puisi meskipun kita nggak pengen jadi sastrawan. Sering-sering baca puisi. Yang ketiga, sering-sering baca karya fiksi. Kayak novel, kumpulan cerpen. Di situ ada rasa yang diasah. Meskipun kita nggak pengen jadi novelis. Untuk mengolah apa? Rasa ini tadi, emosi ini. Supaya ketika kita menulis ada emosi yang bisa kita terapkan di tulisan kita meskipun tulisan kita non-fiksi. Gimana sih caranya supaya kita nulis non-fiksi tapi menggerakkan pembaca? Caranya seperti itu, melatihnya adalah sering-sering baca karya fiksi. Justru fiksi, kebalikannya kan ya? Fiksi. Gimana caranya supaya kita nulis fiksi tapi seolah-olah itu nyata? Sering-seringlah baca karya non-fiksi. Dibolak-balik. Gimana caranya novel kita bisa seolah-olah nyata banget? Ya udah sering-sering riset di karya non-fiksi. Gimana caranya kita bisa bikin tulisan non-fiksi tapi seolah-olah orang-orang membacanya menikmati sekali, kayak sedang menulis, sedang membaca novel. Ya udah sering-sering baca karya fiksi. Mengasah rasa. Yang kedua, mengasah rasio. Gimana caranya supaya kita punya landasan yang kuat
ketika menulis? Sering-sering riset dan membaca karya-karya sesuai dengan tema yang kita tuliskan. Otomatis itu. Kita nulis tema A, harus sering membaca riset-riset di tema A dan seterusnya. Referensinya yang sesuai. Banyak baca. Kita nulis satu buku bisa jadi butuh ratusan judul buku untuk kita pelajari. Itulah untuk mengasah rasio kita, mind kita. Yang ketiga, raga. Raga ini mudah, yang penting banyak istirahat, banyak minum air, dan seterusnya. Yang penting kita jaga kesehatan. Kalau penulis sakit-sakitan, insya Allah nggak akan bisa menulis dengan fresh. Menulis harus segar, harus bugar, sering-sering olahraga. Kemudian religi, shawl ini bisa kita latih dengan tadi, meluruskan niat. Rasa kita latih, rasio kita dalami, raga kita bugarkan, religi, spirituality kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini kita insya Allah akan bisa berkarya dengan baik. 9:30 ya. Ini ada slide-nya masih sekitar 18 slide lagi. Ini baru setengahnya. Ini slide ke-17. Ada 35 slide totalnya. Mudah-mudahan cukup. Mengatasi writer's block. Ada yang punya hambatan di bidang ini? Ada yang sudah pernah nulis gak sih? Yang sudah pernah nulis tapi nggak berani ditampilkan, angkat tangan coba. Belum ada? Oh banyak, yang belakang banyak. Sebenarnya sudah pernah nulis tapi belum dipublish misalnya. Sudah mulai nulis tapi nggak selesai-selesai. Nah ini solusinya insya Allah ini. Saya kasih trik, mudah-mudahan bisa menjadi tips bagi yang sudah mulai nulis tapi tulisannya macet, mandek di tengah jalan. Saya sudah mulai nulis 1 halaman tapi sudah mampet Mas Rifai. Sudah nggak ada yang mau saya keluarkan lagi, ini gimana solusinya? Nah ini yang disebut dengan writer's block. Mengalami kebuntuan dalam ide. Baru nulis 1 paragraf udah bingung melanjutkannya. Nah itu gimana solusinya? Pertama kita pelajari penyebabnya dulu. Kelihatan nggak dari belakang nih? Nggak ya? Kecil banget ya? Oke, saya bacakan aja. Ada 6 penyebab, minimal 6 penyebab yang membuat kita buntu dalam ide, buntu dalam berkarya. Apa saja itu? Yang pertama, tadi, perfeksionis. Ternyata perfeksionis itu bisa bikin kita buntu untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Karena apa? Karena kita pengen banget semua tulisan kita harus bagus. Nggak boleh nggak ada yang bagus, harus bagus semuanya. Nah ternyata itu bisa membuat kita buntu dalam menulis. Perfeksionis. Yang kedua, burnout. Burnout ini lelah fisik, lelah mental. Yang ketiga, minim diksi. Kita nggak punya kosakata yang banyak di kepala kita. Kosakata untuk mengeluarkannya sangat terbatas. Kita punya banyak ide, tapi nggak tahu cara mengeluarkannya itu dengan kata yang apa. Kata apa yang cocok untuk ide tersebut. Nah itu, kekurangan diksi. Yang keempat, kurang riset nih pasti nih, kurang baca gitu ya. Yang berikutnya adalah distraksi, terganggu oleh lingkungan di sekeliling kita. Yang terakhir, kurang latihan. Nah, lagi-lagi latihan, berulang-ulang latihan karena memang berproses. Nah, 6 penyebab, harusnya ada 6 solusi. Solusinya apa? Yang pertama tadi penyebabnya perfeksionis. Solusinya apa? Kalau penyebabnya perfeksionis, solusinya jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut jelek. Tulisan salah bisa kita perbaiki, tulisan gagal bisa kita perbaiki, tulisan jelek bisa kita revisi. Nggak usah perfeksionis. Yang kedua, kendala kedua, burnout, lelah fisik, lelah mental. Solusinya refreshing. Refreshing, gampang banget ya. Refreshing, istirahat sejenak. Kendala ketiga, minim diksi. Gimana caranya mengatasi minim diksi? Kekurangan kosakata? Banyak baca. Kurang riset, solusinya dengan riset. Betul. Kalau distraksi, solusinya dengan kondusif.
dengan memilih lingkungan dan waktu-waktu yang kondusif untuk kita menulis. Yang terakhir, kurang latihan, solusinya dengan iya betul, dah pintar semua ya, alhamdulillah. Kurang latihan, solusinya dengan banyak latihan, dah. Sekarang, nah, agar semangat nulis terjaga. Yang pertama, ada nggak di sini komunitas kepenulisan? Ada. Kalau bisa ikuti itu, karena energi itu menular, semangat itu menular. Saya dulu pernah mengikuti komunitas kepenulisan yang kalau saya nggak ngumpulin karya di hari itu, saya dikeluarkan dari komunitas tersebut. Sampai seketat itu, bayangkan. Harus ngumpulin tugasnya. Kalau nggak ngumpulin tugasnya, langsung dikeluarkan. Nah, kalau ada komunitas seperti itu bagus untuk melatih kita berkarya. Harus setegas itu. Desain cover yang tertulis namamu. Sekarang gampang mendesain ya. Desain cover yang indah, yang pengen ini jadi buku pertama saya, tulis nama kita di sana. Jangan takut seperti itu. Ini buku pertama, saya desain covernya sendiri, kayak gitu. Saya tempel di kamar, wah luar biasa nih. Ujung-ujungnya jadi kayak gini, nggak masalah, nggak masalah. Dari karya seperti inilah, alhamdulillah buku ini kemudian dicetak ulang berkali-kali. Pertama saya cetak 500. Pertama. Ketika saya cetak sendiri, bulan pertama saya cetak 500, habis. Bulan kedua saya cetak 1000, habis lagi. Karena momentumnya pas banget, momentum ujian nasional anak-anak sekolah. Momentumnya pas banget. Bulan berikutnya saya cetak lagi 2000 buku, habis lagi. Bulan keempat saya kasih embel-embel bestseller. Saya kasih sendiri udah. Logo bestseller gitu. Wah ini laris banget kan ya, saya kasih logo bestseller sendiri Ustaz. Saya kasih logo sendiri, saya nggak ngerti bestseller itu terjual berapa, nggak ngerti sama sekali. Ya udah saya asal-asalan saja, keren-kerenan saja. Penulis bestseller gitu ya, logo bestseller. Bulan keempat, alhamdulillah di bulan keempat ternyata buku ini bocor. Ada yang ngabarkan ke Gramedia, Gramedia. Saat itu editornya namanya Bu Linda, editor senior di Gramedia. Telepon saya. Mas Rifai, saya dengar menulis buku 9 rahasia doa lulus ujian. Beredar hanya di sekitaran Surabaya, lokal Surabaya. Laris luar biasa. Boleh nggak kalau kami cetak profesional, kami terbitkan ulang untuk beredar supaya manfaatnya beredar secara luas. Beredar di Gramedia se-Indonesia. Akhirnya buku ini sekarang dikemas dan beredar di Gramedia se-Indonesia. Jadi itu kisah pertama masuk Gramedianya seperti itu. Nggak nyangka sama sekali perjalanannya, seolah-olah itu diatur oleh Allah banget. Nggak nyangka, asal nulis, asal cetak, ternyata ujung-ujungnya bisa jadi penulis beneran gitu ya, penulis beneran. Dan bukan hanya itu, bahkan dari buku ini, buku sekecil ini, setelah dicetak di Gramedia, beredar di Gramedia, ternyata ada editor dari Malaysia yang datang ke Indonesia, nggak sengaja kok bisa pegang buku saya, gitu ya. Kemudian minta izin ke penerbit untuk menerjemahkan buku yang ecek-ecek ini ya, buku yang remeh ini, buku yang sepele ini, diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan diterbitkan di Malaysia. Jadi saat ini buku ini sudah beredar, alhamdulillah sudah beredar dan diterbitkan di sana juga. Jadi nggak nyangka perjalanannya seolah-olah diatur banget oleh Allah. Maka mulai sekarang kita berbuat sebisa kita. Allah yang akan mengatur hal-hal yang tidak kita bisa. Kita berbuat semampu kita, sebisa kita. Allah nanti yang akan membimbing di hal-hal yang tidak kita mampu. Teknik sekarang. Nah, ini baru masuk materi inti. Materi inti, teknik menulis. Teknik menulis. Mudah-mudahan cukup ya. Yang pertama, apa saja sih proses menulis dari awal sampai akhir? Kalau kita sederhanakan, ternyata cuma 4 hal inilah tahapan kita ketika sedang menulis. Apa saja itu? Pre-writing yang pertama, yang kedua writing, yang ketiga self-editing, yang keempat publishing. Saya rinci satu persatu. Yang pertama, pre-writing atau pra-menulis atau sebelum menulis itu mau ngapain aja? Apa saja yang perlu kita persiapkan? 1, cari ide. 2, riset. 3, bikin outline. Sebelum nulis apapun, 3 hal inilah yang perlu kita persiapkan. 1, cari ide.
2, cari referensi sebanyak mungkin, kumpulin dulu. Yang ketiga, bikin outline, kerangka, apa saja yang mau kita tulis nantinya, coret-coretan dulu deh. Kerangka inilah yang nanti menjadi daftar isi dari tulisan kita sebelum nulis. Yang kedua, yang pertama dulu kita detailkan lagi. Ide dulu. Menggali ide. Tadi yang alasannya nggak punya ide, sulit untuk cari ide. Ternyata setiap manusia itu adalah buku yang berjalan. Disebut buku yang berjalan. Kenapa? Karena pasti sudah ada ide di kepala kita. Nggak mungkin kita hidup belasan tahun, puluhan tahun, tapi tidak menyimpan memori sedikit pun di kepala kita. Itulah kenapa disebut semua manusia itu adalah buku yang berjalan. Pasti ada yang bisa ditulis dari memori yang dimilikinya. Belasan tahun hidup itu pasti punya pengalaman, pasti punya pengetahuan, pasti punya ilmu untuk dibagikan. Gak mungkin gak ada sedikit pun. Maka gak ada alasan untuk gak punya ide. Saya sering sekali dapat pertanyaan seperti ini. Mas Rifai, saya setiap punya ide itu bingung. Semua ide yang mau saya tuliskan itu kok rasanya sudah pernah ada buku yang terbit sebelumnya yang sudah dituliskan. Misal, saya punya ide ketika pengen nulis konsep tentang keajaiban sedekah misalnya. Ternyata saya lihat judul buku tentang keajaiban sedekah itu banyak banget yang sudah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Terus saya mau nulis apa lagi? Sudah ada bukunya. Ketika saya pengen nulis tentang hikmah sholat misalnya, atau keajaiban gerakan-gerakan sholat, atau keajaiban sholat berjamaah, atau apalagi dan seterusnya. Ternyata semua tema yang mau saya tuliskan, ketika saya lihat di toko buku, di perpustakaan, itu kok ternyata sudah ada buku-buku atau penulis-penulis lain yang sudah menuliskannya. Lalu ngapain saya nulis lagi? Ada yang alasan seperti itu? Banyak yang ternyata banyak. Maka mulai sekarang jangan bayangkan kita bisa menulis benar-benar tema yang benar-benar baru yang nggak pernah ditulis oleh siapapun. Semua tema pasti sudah pernah ada yang nulis. Tugas kita adalah memperbaruinya, membuatnya relevan dengan masyarakat hari ini, dengan pembaca hari ini. Buku-buku yang lama itu dari penulis-penulis yang sudah menuliskan tema-tema tersebut, kita kumpulkan sebanyak mungkin, cari celahnya di mana, cari kekurangan di masing-masing buku, gabungkan semua buku-buku tadi untuk kita bikin karya baru untuk menyempurnakan karya-karya yang sudah terbit sebelumnya. Kita tulis dengan gaya bahasa hari ini yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tugas penulis hari ini itu adalah ATM sebenarnya. Amati, tiru, modifikasi. Amati tema-tema yang diminati masyarakat, tiru penulis-penulis lama, apa saja yang dibahas, modifikasi, sesuaikan yang relevan dengan hari ini, masyarakat hari ini, pembaca hari ini. Semua tema pasti sudah pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, maka perbanyak riset, amati, modifikasi, sempurnakan. Jangan pernah menunda untuk mengeksekusi ide, karena ia akan menguap seiring berjalannya waktu. Temukan sudut pandang yang spesial dari setiap tulisan yang kita buat. Oke. Yang kedua, riset. Gak usah saya detailkan karena riset itu intinya adalah memperbanyak amunisi di kepala kita supaya banyak referensinya, itu saja. Kumpulkan sebanyak mungkin bahan. Yang ketiga, bikin outline, kerangka. Karena ini yang bikin tulisan kita nggak melebar kemana-mana. Batasi. Yang kedua, writing. Salah satu teori atau formula yang sangat efektif untuk mulai nulis adalah teori labrak dulu. Apa labrak dulu itu? Jangan mikir tulisan kita itu baik atau belum, ngalir atau belum, tapi tulis asal-asalan saja. Itu dulu, sampai sebanyak mungkin, merapikannya nanti. Terakhir, ketiga, editing. Setelah kita mulai nulis dari awal sampai akhir, mulai kita melakukan self-editing. Jadi self-editing itu disebut swasunting atau merevisi sendiri terlebih dahulu. Terakhir, publishing. Publishing mengirimkan karya untuk kita terbitkan. Berikutnya,
Saya percepat ya, karena waktunya tinggal dikit dan belum sesi tanya jawab. Jadi mudah-mudahan waktunya cukup. Ini saya singkat aja, saya ringkas saja, mudah-mudahan bisa teman-teman terima. Yang berikutnya adalah mendesain agar buku kita dinikmati oleh pembaca. Tentu kita ingin menulis dan buku kita bisa diterima oleh banyak pembaca. Caranya gimana? Yang pertama, kemas dengan judul yang mengena. Judul itu penting. Judul adalah pintu gerbang pembaca mengenal karya kita. Misalnya rahasia doa lulus ujian, mungkin diminatinya karena ada rahasianya. Padahal isinya bisa jadi sama saja dengan yang teman-teman pelajari. Apa saja sih rahasia doa misalnya? Masa doa ada rahasianya? Kan nggak ada juga ya. Doa ya gitu-gitu aja. Kenapa dikemas dengan judul seperti ini? Biar pembaca penasaran. Itulah kenapa buku-buku saya itu macam-macam dan judulnya itu aneh-aneh. Ada buku saya judulnya Tuhan maaf, kami sedang sibuk. Tuhan maaf, kami sedang sibuk. Padahal intinya supaya kita bisa rutin sholat, tepat waktu dan seterusnya. Intinya itu, tapi dikemas dengan judul seperti itu. Tuhan maaf, kami sedang sibuk. Bahkan judul berikutnya, jadi itu satu seri gitu ya. Judul berikutnya lebih ngeri lagi. Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan. Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan. Ada lagi berikutnya judulnya menyembah Tuhan yang salah. Ada Tuhan yang salah. Menyembah Tuhan yang salah. Kalau nggak salah sudah saya masukkan nih. Nah ini. Satu seri. Tuhan maaf kami sedang sibuk. Menyembah Tuhan yang salah. Dan ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan. Buku warna-warni. Biar indah gitu ya, warna-warni. Ternyata ini bikin penasaran pembaca. Dari judul. Yang kedua, konten yang fresh. Bisa kita dapatkan dengan jalan riset yang serius. Semakin banyak literatur kita, maka konten buku kita akan semakin kaya. Kontennya harus fresh, jangan yang lama. Letakkan hal dramatis dan bagian paling seru di awal-awal. Hal yang seru itu taruh di bab-bab awal. Jangan sampai pembaca baru baca bab-bab awal sudah bosen. Taruh yang paling seru itu di awal. Kemas sesederhana mungkin. Bahasanya bisa dipahami oleh lintas pendidikan, lintas budaya, bahkan bisa diamini oleh lintas agama kalau perlu. Cari testimoni, rekomendasi, endorsement dari sebanyak mungkin tokoh. Gunakan kekuatan sosial media. Oke. Ciri judul yang bestseller kayak apa? Yang pertama, penasaran identik dengan pemasaran. Penasaran itu identik dengan pemasaran. Makin dibutuhkan pembaca, makin laku tentu saja. Makin dibutuhkan, makin laku. Jadi cari pembaca kebanyakan butuh tema apa? Butuh tema apa? Kemasan yang absurd, yang unik, anti mainstream. Jangan yang biasa-biasa saja. Misal, saya nulis temanya macam-macam nih. Ada buku saya judulnya Tuhan, siapa jodohku? Wah, pertanyaan ini ternyata dibutuhkan oleh kebanyakan orang-orang yang misalnya setelah lulus kuliah, setelah kerja, yang digalaukan kan masalah ini. Ternyata setelah saya riset, itu galau masalah jodoh ini kebanyakan perempuan. Dan perempuan itu kebanyakan adalah pembaca buku di Indonesia itu mayoritas perempuan. Mayoritas pembaca buku di Indonesia itu perempuan. Beberapa bulan yang lalu saya sempat bedah buku di Pondok Pesantren Gontor Putri, Mantingan Ngawi. Yang saya bedah buku The Perfect Muslimah. The Perfect Muslimah. Buku kemusliman. Ada pertanyaan seperti ini. Mas Rifai gimana caranya bisa menulis tema yang sebenarnya tidak relate dengan kehidupan Mas Rifai? Mas Rifai bukan muslimah, tapi menulis buku The Perfect Muslimah, dan buku itu bestseller, bahkan saat ini sudah dicetak ulang lebih dari 20 kali cetak ulang. 20 kali cetak ulang. Bayangkan kalau sekali cetak ulang 2000 saja sudah lumayan tuh, banyak banget. Puluhan ribu buku yang beredar. Belum bacakannya. Bacakannya luar biasa Pak Budi. Di Shopee itu Masya Allah. Di Shopee, Tokopedia saya lihat buku-buku saya dibajak sedemikian rupa dan terjual banyak banget dengan harga yang anjlok banget. Kok bisa?
nulis buku kemuslimahan padahal Mas Rifai bukan muslimah. Gimana caranya? Ya riset gitu ya, riset. Risetnya di mana? Melalui buku-buku kemuslimahan. Apalagi setelah menikah risetnya lebih mudah gitu ya. Risetnya lebih mudah. Di sosial media apa sih kegalauan kebanyakan muslimah itu apa? Saya riset. Ternyata bisa gitu loh, bisa. Itulah kenapa kita disuruh banyak baca. Ternyata dengan banyak baca kita bisa memahami banyak persoalan. Bahkan persoalan yang tidak relate dengan kehidupan kita. Hidup sekali berarti lalu mati. Nah, hidup sekali berarti lalu mati. Tidak, dari kemasannya tidak ada kesan islaminya sama sekali. Nggak ada sama sekali kan ya. Kecuali namanya ada Ahmadnya gitu ya, nama penulisnya ya. Tapi dari judulnya, dari subjudulnya itu nggak ada mengesankan ini buku Islami, nggak ada kesan sama sekali. Akhirnya apa? Di Gramedia ini sering banget ditaruh di rak buku psikologi. Padahal ketika kita membuka buku ini, di situ bertabur nasihat para ulama, hadis-hadis Rasulullah, firman-firman Allah bertaburan di sini, bertebaran di sana. Kemasannya yang penting. Kemasannya, hidup sekali berarti lalu mati. Bahkan ketika kita membuka halaman awal buku ini, di cetakan berikutnya itu saya cantumkan ada sebuah komentar yang datang dari seorang non-muslim. Buku non-muslim, buku Islami, karena dikemas seperti ini, ternyata akhirnya dibaca oleh seorang pembaca non-muslim. Jadi saya menerima pesan seperti ini. Mas Rifai, saya kemarin baru saja beli buku Mas Rifai yang berjudul Hidup Sekali Berarti Lalu Mati di Gramedia Solo, orang Solo. Nama saya Karol, beliau bilang seperti itu. Mungkin panjangnya Carolina atau apa, saya nggak tahu ya. Beliau bilang nama saya Karol. Saya baru beli buku ini kemarin dan sudah selesai saya baca hari ini. Meskipun buku ini kaya sekali dengan nuansa Islami, tetapi saya sangat menikmatinya. Saya sangat menikmati keindahan Islam di buku ini. Terima kasih, teruslah berkarya untuk kemanusiaan. Paling tidak seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata kalau kemasannya bisa kita kemas dengan baik, buku ini pun bisa dinikmati oleh orang banyak. Itulah pentingnya tadi, membahasakan dengan kemas sesederhana mungkin, bahasanya bisa dipahami lintas pendidikan, lintas budaya, bahkan diamini oleh lintas agama kalau perlu. Ketika kita menulis, baik nulis fiksi atau non-fiksi, itu kita menentukan penutupnya di awal atau kita nulis aja terlebih dahulu gitu ya. Di awal sudah kita tentukan endingnya, atau kita nulis ngalir aja terlebih dahulu. Itulah gunanya kita menulis tadi kerangka atau outline. Jadi kerangka atau outline itu bisa membuat kita menulis sesuai alur. Yang penting kita tidak keluar dari jalur tema yang kita tuliskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu alurnya nanti ini endingnya apa yang mau kita sampaikan. Itulah kenapa ketika kita menulis, baiknya di awal sudah ditentukan endingnya mau kita tentukan seperti apa. Di awal, di outline. Jadi tentukan di awal, jangan kita ngalir aja tapi endingnya justru kita nggak tahu. Kita mau bawa kemana kesimpulan yang mau kita sampaikan kepada pembaca. Baiknya memang ditentukan di awal, Mas Harul. Ditentukan di awal, baik tulisan fiksi mini atau tulisan novel yang panjang atau non-fiksi, apalagi non-fiksi. Non-fiksi itu butuh kesimpulan. Kesimpulan apa yang pengen kita kuatkan bagi pembaca, itu penting kita tentukan di awal. Jadi kalau bisa pastikan di awal terlebih dahulu ending yang mau kita sampaikan itu ending seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Falah yang dari Riau tadi ya. Apakah berkomunikasi dengan banyak teman itu termasuk salah satu cara untuk memperkaya kosakata kita? Tentu saja. Jadi kekayaan kosakata itu bisa kita bangun, bisa kita kuatkan dari banyak hal. Bisa dengan banyak berdiskusi, banyak berdebat dalam arti positif, memperdebatkan ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang ini momentumnya gitu ya. Tapi yang paling banyak justru kita dapatkan dari bacaan.
dari bacaan. Jadi memperbanyak kosakata. Yang paling efektif ternyata itu dari membaca, tetap dari membaca. Bukan hanya dari komunikasi lisan. Bisa jadi dari komunikasi lisan itu bisa memperkaya, tetapi yang paling banyak, yang paling dominan itu ternyata masih ditentukan oleh dari apa yang kita baca. Dan biasanya tulisan-tulisan yang kita baca itulah yang sangat menentukan akan seperti apa ritme dan gaya bahasa tulisan kita nanti. Gaya bahasa tulisan kita itu biasanya dipengaruhi oleh siapa penulis yang paling sering kita baca. Biasanya sangat mempengaruhi sekali, apalagi ketika baru mulai berkarya. Maka mulai awali dengan perbanyak membaca karya dari penulis yang ingin banget kita tiru gaya bahasanya. Ingin banget kita tiru, perbanyak karya mereka. Karena bisa jadi itu menular ke dalam tulisan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, latar belakang panjenengan dan gimana nulis di zaman milenial. Ini dari yang Mas siapa tadi ya? Yang dari Solo tadi ya? Iya. Latar belakang. Jadi latar belakang saya sebenarnya tadi diceritakan ya. Aslinya saya bukan penulis. Saya latar belakang pendidikan saya khususnya bukan bahasa dan sastra. Saya seorang insinyur, seorang engineer yang tulisannya harusnya teknik banget. Jadi ketika kuliah, itu saya menulis buku-buku seperti ini karena saya jadikan hiburan, refreshing dari aktivitas belajar saya yang sangat jenuh saat itu. Jadi setiap hari ketika saya kuliah, itu yang saya hadapi adalah angka-angka, rumus-rumus, dunia teknik kan seperti itu. Setiap hari berhadapan dengan itu terus. Akhirnya saya ke perpustakaan, nyari buku-buku yang di luar apa yang saya pelajari ketika kuliah. Sekedar saya jadikan refreshing gitu ya, refreshing. Ternyata dari buku-buku bacaan itulah yang akhirnya justru memperbanyak saya berkarya di bidang itu. Jadi latar belakang saya seperti itu tadi, pendidikan seperti itu. Lalu ketika saya, gimana caranya supaya bisa relate dengan anak milenial? Gimana caranya tulisan kita bisa dibaca oleh anak-anak muda saat ini? Gimana menyesuaikannya? Pertama, risetnya saya paling banyak melalui sosial media, teman sekalian. Riset saya, karena saya sekarang sudah nggak milenial lagi gitu ya, sudah kolonial gitu ya. Kolonial. Jadi saya harus, gimana caranya saya bisa tahu dunia anak muda hari ini kayak apa sih? Ya paling banyak memang dari sosial media, gimana cara mereka berdiskusi, gimana cara mereka berkomentar, postingan apa yang viral saat ini, postingan apa yang diminati oleh mereka, yang di follow oleh mereka kebanyakan tokoh-tokoh seperti apa. Itu harus saya mempelajarinya untuk menyesuaikan gaya bahasa mereka seperti apa, supaya bisa relate dan tersampai kepada anak-anak muda saat ini. Jadi kita harus meriset dari banyak hal, salah satunya itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, hobi itu penting. Iya, hobi tadi ya. Hobi apakah penting bagi seorang penulis? Penting sekali hobi. Itulah kenapa saya sarankan di awal tadi, kalau bisa nulis itu yang ringan dari yang kita sukai, dari hobi kita. Karena ketika kita nulis sesuai dengan hobi kita, energinya itu nggak habis-habis. Karena kita senang banget dengan tema tersebut, dengan genre tersebut. Jadi hobi, tulisan yang sesuai dengan hobi itu membuat kita menulis dalam waktu yang sangat panjang. Karena kalau kita nggak hobi, nggak ada passion di sana, kita akan kehabisan bahan bakar untuk menulis, kehabisan energi untuk menulis. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Hasbi. Nah ini yang seniman ya, mudah-mudahan insya Allah menjadi seniman muslim yang sukses nantinya. Punya banyak hobi, punya banyak skill, seniman bisa, sastra bisa, nyanyi bisa, ya nulis bisa, Masya Allah. Tapi justru dari sana bingung, mau fokus di mana? Mau ditekankan di bidang yang mana ini? Agar tidak terdistrak dengan banyak bidang tadi. Saran saya, cobalah berkarya di semua bidang itu terlebih dahulu. Dicoba semuanya dulu. Banyak mencoba, mumpung masih muda. Masih punya banyak waktu untuk memilih mana nanti yang akan ditekuni. Kita nggak akan tahu kita lebih cocok di bidang yang mana sebelum kita mencoba semuanya. Jadi di usia muda ini adalah waktu untuk mencoba semua hal.
asal legal, asal halal, terjun saja di semua bidang itu. Berkaryalah di semua bidang itu. Nanti yang menilai karya kita bagus atau enggak, itu adalah masyarakat. Mana yang lebih disukai masyarakat, bisa jadi itulah yang menentukan di mana kita bisa fokus dan konsisten. Jadi nggak apa-apa berkarya di bidang seni musik, boleh. Di bidang sastra boleh, bikin puisi dan seterusnya boleh, fiksi boleh, non fiksi boleh. Tulis semuanya, karyanya, terbitkan, publish semuanya, posting semuanya. Serahkan kepada teman-teman kita, mana dari mereka yang mengapresiasi karya kita. Karya yang paling diapresiasi oleh banyak orang, bisa jadi itulah karya yang paling tepat untuk kita tekuni nantinya, gitu ya. Coba semuanya terlebih dahulu. Berikutnya pertanyaan dari siapa tadi, yang dari Lombok tadi ya. Mengekspresikan supaya orang, gimana caranya kita bisa mengekspresikan ide-ide kita supaya orang lain bisa terinspirasi. Yang pertama, kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa ide kita itu benar. Kalau kita masih ragu bahwa ide kita ini, apakah ide ini layak untuk saya sebarkan, kalau masih ragu, itu biasanya mengajak orang lain pun akan susah. Kita harus yakin dulu apa yang mau kita sebarkan, apa yang mau kita sampaikan, ide itu bermanfaat atau enggak bagi orang lain. Kalau kita sudah yakin bermanfaat, maka sampaikan. Biasanya emosi kita saat menulis itu sangat mempengaruhi emosi pembaca ketika sedang menikmati karya kita. Emosi harus kuat terlebih dahulu. Harus yakin banget ini bermanfaat, ini ketika dibaca oleh pembaca akan memberi nilai atau value yang positif bagi mereka. Kemudian yang kedua, seolah-olah bayangkan bahwa kita sebagai pembaca dari karya yang sedang kita buat. Berperanlah seperti kita seorang pembaca, penikmat dari karya yang sedang kita buat. Jadi berperan sebagai pembaca itu penting. Ketika kita menyesuaikan diri kita seolah-olah kita adalah pembaca, masyarakat yang menikmati karya kita, mudah-mudahan karya kita pun akan menyesuaikan dengan apa yang diminati oleh pembaca. Jadi berperanlah seolah-olah kita adalah penikmat dari karya yang akan kita tuliskan. Dengan memosisikan peran tersebut, insya Allah karya kita juga akan masuk kepada pembaca-pembaca kita. Mungkin itu teman-teman sekalian ya. Atau masih ada waktu lagi Pak Budi? Udah habis Ustadz? Sudah. Ya karena ini sudah larut, sudah malam. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi, apa yang kita sampaikan bisa menjadi semangat bagi teman-teman untuk segera berkarya. Sekali lagi jangan takut salah, jangan takut gagal. Mudah-mudahan karya teman-teman sekalian bisa segera dinikmati oleh sebanyak mungkin pembaca. Sebenarnya saya tadi ketika masuk pondok ini juga dibuat terkejut dengan karya-karya Ustadz Hasan gitu ya. Ustadz Hasan, iya jadi di rumah beliau, Masya Allah. Ternyata pengasuhnya, Ustadznya sudah menulis sebanyak ini karyanya. Buku-bukunya luar biasa. Itu harusnya sudah menjadi teladan bagi teman-teman sekalian. Menjadi contoh untuk teman-teman tiru, untuk teman-teman jadikan sebagai inspirasi untuk berkarya. Karena itu yang akan kita tinggalkan nantinya setelah kita udah nggak ada. Itu yang nantinya mudah-mudahan bisa mengalirkan pahala kepada kita ketika kita sudah di alam barzah. Mungkin itu teman-teman sekalian dari saya. Mudah-mudahan majelis ini dicatat sebagai majelis ilmu dan silaturahim bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali nantinya dengan karya-karya, dengan mudah-mudahan saya sangat berdoa sekali ketika saya datang ke sini lagi, mudah-mudahan itu sudah menyaksikan teman-teman sudah berkarya sesuai dengan yang teman-teman minati, sudah menerbitkan karya-karya sesuai dengan yang teman-teman pelajari. Itu doa saya, itu harapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.